GERD ini kan kadang-kadang menyerupai kayak mirip sakit serangan jantung ya, kadang-kadang mereka jadi panik, akhirnya ke UGD bolak-balik karena masalah GERD-nya memikirkan, wah saya serangan jantung. Itu sering sekali kayak gitu. Ada beberapa pasien saya yang puasa, seperti puasa ibadah di agama Islam misalnya, sahur, buka puasa. Mereka malah membaik kalau hidupnya teratur. Dengan jam-jam makan yang teratur tersebut, dengan pola makan yang lebih teratur, malah asam lambungnya memperbaikan dan bahkan bisa lepas obat. Apa sih penyebab bau mulut pada orang berpuasa, Dok? Pada saat puasa, badan kita itu banyak menggunakan energi dari lemak. Iya lagi. Sehingga proses pembentukan energi dari lemak ini membentuk zat di dalam badan kita namanya keton. Keton? Ya, jadi keton ini menyebabkan bau yang khas dari mulut kita. Halo Sobat Suara, balik lagi sama Dini dalam podcast levelupsuara.com. Nah, di episode kali ini, mumpung lagi bulan puasa, Dini bakal bahas seputar sakit lambung dan puasa. Karena banyak yang percaya orang sakit lambung itu nggak boleh puasa. Emang iya? Daripada salah-salah, Dini udah sama dokter spesialis penyakit dalam Eka Hospital MT Haryono, Dr. Gunawan. Halo dokter. Halo dok, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Aku sempat baca-baca soal Dr. Gunawan ini guys. Jadi dokter tuh sempat punya julukan di 2021 itu dokter penyelamat Deddy Corbuzier dari serangan badai sitokin. Ya gitu, karena udah gitu Om Deddy juga kan sempat cerita bagaimana dia kritis dan segala macam gitu, dan ternyata dokter Gunawan itu menolong banyak pasien gitu teman-teman. Tapi hari ini kita nggak bakal ngebahas COVID atau badai sitokin, kita bakal bahas soal lambung. Oke. Nah, tapi pertanyaan yang paling banyak itu, sakit lambung nggak boleh puasa, benar nggak dok? Ya, sebetulnya sakit lambung itu bukannya tidak boleh puasa. Boleh puasa, akan tetapi caranya harus diperbaiki. Banyak orang yang punya sakit lambung, kambuh saat puasa. Kenapa? Karena mereka pola makannya jelek. Jadi buka puasanya langsung dihajar dengan makanan-makanan yang merangsang, seperti pedas, asam, santan. Akhirnya asam lambung naik. Belum juga waktu sahurnya, mungkin mereka makan juga kebanyakan, akhirnya penuh, akhirnya selama puasa itu perutnya tidak nyaman. Nah, pola-pola seperti ini yang mesti diperbaiki sehingga selama puasa itu beliau tidak ada mengalami keluhan asam lambung. Gitu. Oke, tapi katanya ada yang bilang juga justru kalau orang lagi sakit lambung itu bagus puasa dok. Katanya bakal bisa istilahnya bikin usus atau lambung istirahat, itu benar nggak sih dok? Ya, jadi puasa ini bisa memperburuk asam lambung, bisa juga malah memperbaiki asam lambung. Jadi pada puasa kita kan makannya jadi teratur pada saat sahur dan buka puasa. Pada saat sahur dan buka puasa, kalau pemilihan makanannya itu baik, misalnya pada saat sahur kita makan makanan yang bergizi, banyak yang mengandung serat, protein, dan karbohidrat yang kompleks seperti gandum, kemudian nasi merah, itu akan membuat perut kita lebih nyaman selama puasa itu dan kenyang yang lebih panjang. Kemudian pada saat buka puasa pun juga kita harus memulai dengan yang simple dulu. Air putih, kurma mungkin, atau buah-buahan yang ringan seperti pepaya, kemudian bisa dilanjutkan dengan ibadah dan makanan utama. Nah, pola ini terus-terusan dijaga selama 1 bulan penuh. Sehingga asam lambung itu menjadi tenang kalau kita bisa memperbaiki pola makan kita. Asam lambung itu lebih banyak terjadi karena makanan itu dimakan dalam jumlah besar atau malah kita terlambat untuk makan, sehingga asam lambung kita produksinya jadi berantakan seperti itu, Mbak. Berarti nggak salah dong kalau ada yang bilang sakit lambung terus diatasi dengan puasa, itu benar? Betul. Dengan pola makan sekali. catatan tadi ya dok ya? Ya, oke. Jadi dokter Gunawan ini punya banyak pasien dari mulai kakek, nenek, anak sampai cucu. Nah, kalau berdasarkan kasus sebenarnya ada nggak sih dok pasien yang sembuh sakit lambungnya karena puasa? Ya, jadi ada beberapa pasien kami yang berobat dengan keluhan asam lambung yang sudah cukup lama. Kemudian sudah berobat ke berbagai dokter. Kemudian dengan berbagai macam obat dan sudah lama sampai bulanan minum obat tidak ada perbaikan. Akhirnya datang ke saya dengan problem yang masih sama, asam lambungnya tidak terkontrol.
Jadi saya anjurkan untuk mulai menilai diri sendiri. Nilai Kenapa diri kok sendiri. asam lambungnya masih tinggi? Mm-mm. Apa yang salah? Mm-mm. Apakah mulai dari pola makan, Mm-mm. kemudian pola hidupnya, stres juga termasuk yang mempengaruhi produksi asam lambung. Kadang-kadang, jadi kalau kita makannya terlambat, stres di pekerjaan yang berat, sehingga kita kadang-kadang makannya pun tidak teratur, ditambah lagi tidur kurang, itu juga mempengaruhi asam lambung. Nah, pada pasien-pasien seperti ini, saya ajarkan untuk mulai mencatat apa yang terjadi pada hari itu. Kenapa kok makannya terlambat? Kenapa kok makannya jadi banyak? Seperti itu. Nah, mereka mulai dengan kadang-kadang puasa. Ada beberapa pasien saya yang puasa, seperti puasa ibadah di agama Islam, misalnya sahur, buka puasa. Mereka malah membaik kalau hidupnya teratur. Ditambah lagi ada beberapa pasien saya yang melakukan intermittent fasting misalnya. Dengan jam-jam makan yang teratur tersebut, dengan pola makan yang lebih teratur, malah asam lambungnya perbaikan dan bahkan bisa lepas obat gitu. Kadang-kadang. Karena ada sakit lambung yang emang harus minum obat setiap hari gitu ya, Dok. Betul. Ya. Betul. Dan biasanya karena puasa dan intermittent itu kan menuntut orang makan dan minum di waktu tertentu. Itu yang bikin jadi lambung tuh, oh iya nih sadar nih kapan makanan datang gitu, kapan makanan nggak datang, begitu ya, Dok. Ya. Jadi habitnya dapat, polanya dapat, sehingga sekresi asam lambungnya jadi lebih teratur gitu. Tapi kalau dari sisi misalnya ada nggak sih makanan-makanan tertentu buat teman-teman nih yang sakit lambung yang dilarang gitu untuk buka puasa ya, karena kan Indonesia, Dok, susah banget lagi gorengan dan segala macam santan-santanan itu gitu. Ya, gimana betul. Dok? Jadi kalau bisa untuk berbuka puasa kita harus menghindari makanan yang merangsang produksi asam lambung. Yang paling gampang sebetulnya makanan yang enak di mulut. Jadi seperti asam, pedas, kemudian santan yang tinggi, gorengan, itu memicu produksi asam lambung lebih cepat. Sehingga itu akhirnya pada saat awal-awal puasa, kadang-kadang beberapa pasien itu akan mengalami asam lambungnya kambuh pada saat awal-awal puasa. Tapi dengan berjalannya waktu, kalau dia bisa mengatur makannya, otomatis produksi asam lambungnya akan lama-lama membaik gitu. Jadi hindari makanan-makanan yang merangsang. Nah, beberapa orang ada yang alergi, misalnya terhadap laktosa atau kandungan dalam susu sapi. Jadi harus dihindari, misalnya seperti es krim, keju, yogurt, itu kan mengandung laktosa juga. Hati-hati pada mereka yang memang ada lactose intolerance. Ada juga yang mengalami namanya gluten sensitivity, misalnya makan tepung, seperti pizza, roti, itu kan tepungnya banyak. Kalau buka puasa dengan memulai hal-hal seperti itu, akan membuat kembung, sehingga asam lambungnya akan tinggi. Jadi, Anda harus mulai untuk mengenali diri sendiri, makanan apa yang tidak bisa diterima oleh lambung Anda. Buatlah diary, jadi semacam catatan kecil tentang makanan-makanan Anda tiap hari. Jadi kalau bisa Anda mencatat makanan apa yang menimbulkan asam lambung. Nah, itu yang harus dihindari selama puasa, supaya tidak kambuh. Gitu. Oke. Dok, tapi kan sebenarnya orang Indonesia tuh susah banget ya lepas sama gorengan. Sebenarnya kalau kita mau nakal, bisa nggak cheating satu makan gorengan aja? Atau gimana sih, Dok, sebenarnya tipsnya? Ya, pada prinsipnya sih memang masing-masing orang harus mulai menilai dirinya dan kemampuan dirinya sendiri. Apabila dia makan gorengan 1 biji aja nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau dia menilai, oh saya nggak bisa nih makan gorengan lebih dari 3 biji misalnya, perut saya langsung kambuh, jangan sampai segitu. Kontrol diri, itu yang paling bagus. Oke. Dok, tapi sebenarnya kalau ngomongin awal puasa, banyak orang yang lambungnya tuh katanya bisa kaget. Emang bener, Dok, lambung bisa kaget karena yang tadinya makan 3 kali, terus jadi cuma 2 kali sehari. Itu bener nggak sih, Dok? Jadi memang betul, istilah lambung kaget kalau kita tidak pernah puasa, tiba-tiba puasa itu bisa terjadi. Karena kalau kita sehari-hari makan, itu kan kita makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Jadi pada saat-saat makan tersebut, lambung itu sudah terbiasa untuk mempersiapkan dirinya menerima makanan. Jadi sebelum kita makan, sebetulnya asam lambung sudah mulai diproduksi. Jadi rasa lapar itu adalah produksi asam lambung sebetulnya. Jadi waktu kita mulai jam-jam makan itu, kita udah mulai ada rasa lapar, mulai rasa kembung, itu asam lambungnya mulai diproduksi sebetulnya. Jadi kalau kita tidak makan pada saat itu, akhirnya apa yang terjadi? Terbentuk gas. Akhirnya kembunglah dia, akhirnya muncullah keluhan mah. Jadi pada saat awal-awal puasa memang akan
terjadi yang namanya lambung kaget. Biasanya 2-3 hari awal saja, setelah itu akan membaik dengan sendirinya. Itu wajar. Karena adaptasi tadi ya dok. Betul, ya. adaptasi. Tapi kalau misalnya orang yang misalnya baru mulai puasa hari ke-7 gitu kan, atau mau latihan dulu gitu sebelum puasa, gimana caranya supaya nggak kaget tadi gitu? Ya, kalau Anda memang ada masalah dengan lambung, misalnya ada gastritis atau ada GERD, mungkin bisa dikonsultasikan dulu dengan dokternya yang sudah biasa menangani kasusnya, supaya kita bisa ada mungkin obat yang mesti diminum dulu pada saat-saat awal puasa supaya asam lambungnya tidak terlalu tinggi. Seperti itu, dok. Oh, berarti kalau misalnya pasien dokter Gunawan bisa langsung ya ke dokter. Tapi banyak yang konsultasi soal awal puasa gitu. Banyak. Udah banyak. Dan biasanya dokter nyaranin apa? Biasa saya sarankan untuk mulai dengan pelan-pelan ya, terutama waktu buka puasa. Jadi buka puasa dengan makanan yang simple dulu, kemudian air putih, tunggu sekitar 15 menit baru makan utama. Jadi jangan langsung makan banyak. Terus waktu sahur pun juga kita mulai bertahap. Jadi mulai dengan bangun tidur, minum air putih dulu, isi dulu, kemudian makan makanan yang bergizi ya, protein lebih banyak, lebih baik daripada karbohidrat ataupun sayur mayur. Buah juga harus cukup, kemudian ditutup lagi dengan minum yang cukup. Jadi pada saat sahur itu kebutuhan minum kita harus dicukupi. Paling nggak 4-5 gelas sebelum kita mulai berpuasa. Kalau kurma dok, itu gimana tuh dok? Katanya bagus juga buat gulanya nggak terlalu tinggi. Betul, jadi kurma itu gulanya adalah gula kompleks. Jadi dia tidak akan membuat gula kita langsung tinggi, pelan-pelan bertahap dan ada serat juga sehingga membuat perut kita kenyang. Akan tetapi hati-hati untuk pasien-pasien yang ada diabetes. Pemilihan makanan untuk buka puasa dan sahur harus dikonsultasikan dengan dokternya. Apakah harus makanan yang lebih padat seperti misalnya sereal atau misalnya oatmeal, itu kan lebih padat ya, tapi tidak bikin gulanya langsung tinggi. Seperti itu. Oke. Terus nih, kalau di awal-awal puasa banyak juga yang ngeluh tuh BAB-nya nggak lancar, bahkan kayaknya harus berjuang ekstra keras untuk BAB gitu dok. Itu sebenarnya penyebabnya apa tuh kalau di awal-awal puasa tuh dok? Konstipasi namanya. Konstipasi. Jadi sulit buang air besar karena kekurangan cairan, kemudian juga makanan yang masuk lebih sedikit daripada biasanya. Biasa sehari-hari kalau tidak puasa kita pasti ada cemilan, sehari bisa makan 5-6 kali. Sekarang dengan puasa kita makan hanya 2 kali. Otomatis masukannya kurang, sehingga kadang-kadang kalau kita tidak memperhatikan serat, cairan, ya itu akan susah buang air besarnya. Dan selama puasa juga aktivitas kita berkurang. Iya lagi. Biasa olahraga, tiba-tiba olahraga berkurang, otomatis gerakan usus jadi melambat, sehingga jadi susah buang air besar. Biasanya kalau lagi puasa, udah tidurnya orang puasa itu ada ibadah panjang, gitu. Udah ibadah gitu. Padahal mah kan gak gitu ya dok, untuk kesehatan gitu ya dok ya. Boleh tidur, tapi secukupnya aja lah ya gitu. Dok, tadi kan soal BAB ya. Nah, sekarang aku mau nanya yang soal banyak mitos dialami sama anak muda atau banyak orang lah gitu. Katanya kalau lagi puasa tuh bau mulut gitu. Tapi kan itu bilangnya tuh bau surga lah istilahnya gitu. Tapi kalau dari sisi medis, apa sih penyebab bau mulut pada orang berpuasa dok? Jadi pada saat kita puasa, otomatis intake cairan kita berkurang. Otomatis mulut kita akan lebih kering. Sehingga bakteri lebih banyak berkembang biak di dalam mulut kita. Di mulut kita tuh banyak bakteri. Ada bakteri yang normal dan jamur juga ada. Kalau kita tidak minum cukup, otomatis kering. Akhirnya bakteri berkembang biak. Itu satu. Belum lagi kalau gigi-gigi kita ada yang lubang atau ada yang infeksi, otomatis baunya tambah parah. Itu satu. Yang kedua memang produksi asam lambung. Produksi asam lambung yang tinggi menyebabkan kita mendapatkan bau mulut yang tidak sedap. Ditambah lagi pada saat puasa, badan kita itu banyak menggunakan energi dari lemak. Iya lagi. Sehingga proses pembentukan energi dari lemak ini membentuk zat di dalam badan kita namanya keton. Keton. Ya, jadi keton ini menyebabkan bau yang khas dari mulut kita. Jadi kebanyakan orang puasa bau mulut karena 3 hal ini, dok. Gitu. Nah sebenarnya solusinya tuh gimana sih dok? Maksudnya tadi kan kata dokter ada yang karena penyebab produksi asam lambung terlalu tinggi. Berarti orang-orang dengan GERD ataupun orang-orang dengan masalah lambung itu berisiko lebih besar terhadap bau mulut? Betul. Jadi pada mereka yang ada GERD, seperti tadi saya bilang konsultasi dulu nih sama dokternya. Dok, saya perlu nggak nih minum obat selama awal-awal puasa supaya perut saya terbiasa dulu. Itu satu. Yang kedua mungkin sikat gigi.
dan minum dicukupin dok waktu kita awal sahur dan waktu buka puasa juga. Dan ditambah lagi mungkin kita aktivitas ya dan makanannya dipilihkan banyak protein. Protein itu adalah sumber energi yang long lasting. Jadi agak lama nih kita bisa punya energi lebih banyak sebelum badan mulai membreakdown lemak. Sehingga ketonnya nggak terlalu banyak produksinya kayak gitu. Kalau aku garis bawahin dari omongan dokter sih, ketonnya nggak terlalu banyak, tapi kan lemak yang terbuangnya dikit dong buat orang yang diet, jadi gimana dong dok? Ya, memang ada mitos kalau puasa kita berat badan kurus. Ya. Nah, itu belum tentu. Tergantung juga masukan kita. Kalau kita waktu buka puasanya balas dendam ibaratnya ya, wah kita udah puasa seharian, kemudian makannya udah ditahan-tahan, nafsu ditahan-tahan, udah dong, boleh dong kita makan enak, nggak gitu juga. Akhirnya makan banyak manis, banyak lemak, ya malah tambah gemuk malah. Iya sama gitu. aja pas buka puasa udah mah es campur, udah mah kurma 5 atau 10 gitu ya. Betul. Terus tambah gorengan, ya sama aja itu mah ya dok ya. Betul. Nah tapi balik ke bau mulut, ada beberapa orang yang solusinya adalah pakai obat kumur. Itu ngebantu nggak sih dok? Atau... Jadi sikat gigi pakai obat kumur juga diperbolehkan untuk mengurangi jumlah kuman di dalam mulutnya supaya nggak terlalu bau mulut. Itu juga membantu. Oke, tapi dok kalau misalnya dari sisi penyakit gitu yang paling banyak di penyakit dalam ataupun lambung yang paling banyak dialami pasien dokter Gunawan itu apa sih dok? Selama puasa yang paling banyak memang sering adalah kambuhnya GERD, kambuhnya gastritis, radang lambung, kadang-kadang konstipasi yang sulit buang air besar, ditambah lagi kadang-kadang GERD ini kan kadang-kadang menyerupai kayak mirip serangan jantung ya, kadang-kadang mereka jadi panik akhirnya ke UGD bolak-balik karena masalah GERD-nya memikirkan wah saya serangan jantung. Itu sering sekali kayak gitu. Itu puasa, lagi belum puasa, keluhannya. Banyak yang merasa tiba-tiba serangan jantung. Iya, betul. Kok unik, terus kalau udah kayak gitu dokter nenanginnya gimana? Ya kita harus pastikan bahwa kita cek jantungnya, kalau jantung memang sudah baik, normal, nggak ada apa-apa, memang kadang-kadang ini penyebabnya karena GERD-nya, asam lambungnya naik gitu. Ini juga yang kemarin sempat viral dok, yang maksudnya banyak orang mengira GERD itu bisa menyebabkan kematian, terus GERD itu menyebabkan serangan jantung gitu. Mungkin bisa di-spill dikit dok, sebenarnya kaitannya adakah sih GERD sama serangan jantung itu? Jadi sebetulnya GERD itu tidak berkaitan secara langsung dengan serangan jantung. Tapi memang ada serangan jantung yang gejalanya menyerupai GERD. Jadi kita itu ada pembuluh darah banyak di dalam jantung. Kalau misalnya pembuluh darah di bagian belakang atau bawah yang tersumbat, serangan jantung namanya, itu gejalanya mirip GERD. Jadi nyerinya di ulu hati menembus ke sini. Gimana cara bedainnya? Gampangnya adalah kalau nyerinya tidak membaik dengan minum obat lambung, misalnya Milanta atau apalah, obat-obat antasida itu, Anda harus segera ke UGD untuk menilai. Apalagi kalau Anda yang memang ada penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, ada gagal ginjal atau pernah serangan jantung sebelumnya. Nah, itu harus waspada. Kalau tiba-tiba ada nyeri di ulu hati, jangan anggap remeh. Jangan-jangan bukan GERD, tapi memang betul serangan jantung. Gitu. Harus hati-hati. Jadi jangan sembarangan, oh ini mah cuman tadi GERD gitu, cuman GERD, ternyata beneran ada jantung. Betul. Gitu. Makanya harus langsung ke dokter kalau tanda-tanda yang tadi dokter Gunawan jelasin. Betul. Nah, balik lagi ke sahur sama puasa. Tapi sebenarnya nih, saya juga sih suka kayak gini. Sebenarnya kalau kita habis makan sahur, terus sholat subuh, terus langsung tidur, itu tuh bahaya nggak sih dok? Ada bahayanya. Jadi kalau kita langsung tidur, yang bahaya adalah adanya reflux asam lambung. Karena kan perut kenyang penuh, tiba-tiba tiduran. Otomatis asam lambung bisa naik ke kerongkongan. Ditambah lagi, itu juga akan menyebabkan metabolisme melambat, sehingga apa yang kita makan, karbohidrat segala macam, berubah jadi lemak. Akhirnya kita bukannya tambah kurus, tapi tambah gemuk. Seperti itu. Jadi selain tidur nggak boleh, maksudnya jangan kebanyakan tidur siang, bisa juga habis sahur, habis sholat, jangan tidur lagi ya dok ya. Kalau bisa olahraga ya, mumpung masih segar. Mumpung masih segar, betul. Oke. Nah tapi yang jadi pertanyaan adalah, kenapa orang kalau habis makan bisa ngantuk gitu? Ini terlepas dari sahur ya dok, secara umum tuh apa sih sebabnya dok? Jadi beberapa kita memang secara alami, natural, kalau kita makan, otomatis aliran darah ke usus itu dominannya ke arah usus. Otomatis aliran darah ke sini jadi berkurang. Jadi kita jadi sedikit mengantuk. Itu wajar, memang gejalanya seperti itu. Dan apalagi waktu kita puasa, kita
banyak beribadah malam hari sampai sholat sampai malam, tarawih sampai malam, capek sehingga kita kurang tidur. Ditambah lagi seperti itu, akhirnya setelah sahur biasanya kita ngantuk, banyak tidur, itu wajar sih. Oh, ya sih banyak ngantuk, tapi kan ya kapan lagi gitu kalau misalnya dari sisi ibadah gitu ya dok ya. Tapi sebenarnya ada solusi nggak sih dok? Maksudnya cara melawan kantuk setelah makan gitu? Apakah kita stretching atau gimana tuh dok? Ya, kita bisa lakukan olahraga ringan, kemudian bisa melakukan aktivitas-aktivitas ringan setelah sahur supaya tidak banyak tidur. Atau bahkan beribadah, sholat gitu. Itu akan mencegah kita supaya tidak mengantuk gitu. Oke, dok. Lanjutan soal puasa. Sebenarnya kalau misalnya banyak nih Gen Z kan suka punya hacks unik gitu. Nah salah satunya itu adalah minum Oralit waktu sahur. Iya. Itu benar bisa ngebantu lebih kuat nggak sih? Katanya bisa lebih berenergi lah segala macam Oralit. Padahal kan dia nggak sakit diare atau kekurangan cairan gitu dok. Itu gimana? Jadi untuk Oralit sebetulnya tidak dianjurkan. Bahkan kalau kita konsumsi dalam jumlah besar, Oralit itu mengandung garam dan gula. Jadi gulanya akan tinggi yang dikonsumsi dan garamnya tinggi. Bahkan ini akan menyebabkan badan itu cenderung untuk mengeluarkan cairan. Sehingga kalau kita konsumsi Oralit lebih banyak, kencing lebih banyak, sehingga kita jadi dehidrasi lebih sering jadinya. Karena garam itu menyebabkan kita jadi lebih haus, pengen minum terus jadi kalau garam di dalam badan kita tinggi. Jadi untuk konsumsi Oralit itu hanya diperbolehkan kalau memang kita ada kondisi dehidrasi. Misalnya kita ada diare atau kita ada mual muntah. Untuk menggantikan cairan tubuh, kita perlu cairan yang sifatnya isotonik. Isotonik. Ya, itu bisa ditambahkan garam dan gula di dalam cairan, dalam air minum. Itu sebagai Oralit, bentuk Oralit. Jadi untuk penggunaan Oralit selama puasa memang harus hati-hati. Dan hati-hati juga untuk mereka yang punya penyakit lain, Mbak, seperti memang ada hipertensi atau penyakit diabetes, malah jadi tinggi mereka semua nanti gitu. Tuh, Gen Z emang unik-unik ya, maksudnya saran-sarannya, tapi nggak boleh asal juga, tetap harus konsultasi sama dokter, karena nggak semua orang bisa minum Oralit, dan rekomendasinya cuma orang-orang yang kekurangan cairan kayak diare tadi gitu kan. Dok, tapi sebenarnya kalau dari tadi dokter sempat singgung isotonik, banyak orang tuh bingung akhirnya tuh kelola minum waktu di bulan puasa tuh seperti apa, di jam berapa, takutnya pengen kalau digeber pas sahur takut kebelet pipis atau segala macam. Jadi untuk pengelolaan cairan selama puasa adalah tergantung aktivitas kita nanti di saat puasa. Kalau kita aktivitas di saat puasa banyak di luar, memang kita harus banyak minum selama sahur. Karena kalau kita kurang, otomatis dehidrasi itu lebih sering terjadi kalau kita aktivitasnya di luar ruangan. Misalnya kita banyak mobilitas tinggi, misalnya pakai motor kan panas, keringetan. Jadi otomatis selama sahur kita harus minum lebih banyak. Kalau banyak di ruangan saja, di kantoran, mungkin kita hanya bisa minum sekitar 4 gelas sampai 5 gelas selama sahur. Sisanya saat buka puasa kita bisa ditambah lagi 4-5 gelas. Kalaupun tidak sanggup, biasa 3 sampai 4 gelas itu sudah cukup. Yang penting kita cukupkan juga dengan serat dan buah-buahan, karena mereka juga mengandung banyak cairan. Oke. Nah, tadi dokter nyinggung soal isotonik. Isotonik itu penempatannya baiknya di mana tuh dok? Tapi nggak harus tiap hari kan isotonik itu? Ya, jadi untuk cairan isotonik mungkin ditempatkan pada saat kita berbuka puasa. Karena saat puasa seharian mungkin kita banyak keringat, aktivitas. Ada juga beberapa orang yang melakukan olahraga pada saat ngabuburit misalnya. Mereka olahraga sehingga banyak keringat. Itu bisa digantikan dengan cairan elektrolit dulu pada saat buka puasa, kemudian ditambah lagi dengan air putih selanjutnya. Oke, nah tadi sempat singgung soal olahraga sebelum buka puasa, itu banyak yang diandelin karena katanya olahraga sebelum buka puasa, katanya nanti bisa confirm, olahraga sebelum buka puasa itu bisa membakar lemak lebih banyak dan akhirnya jadi kurus, gitu, bener nggak dok? Ya, jadi pada saat kita puasa seharian, otomatis energi kita di otot dari glikogen, kemudian energi dari protein, itu sudah mulai terpakai habis. Pada saat kita mulai mau buka puasa, kita olahraga, otomatis lemak yang diubah menjadi energi. Otomatis mereka pasti bisa lebih kurus. Kecuali nanti setelah buka puasa makannya berlemak lagi, sama saja. Sama aja bohong ya, jadi intinya harus langsung dikelola pas buka puasanya. Gitu ya dok ya. Masih seputar pengen kurus, kalau di bulan puasa, ada yang bilang juga skip sahur, skip nggak makan sahur itu bisa bikin cepet kurus, bener nggak? Atau malah bahaya buat
pencernaan. Ya, justru kalau kita skip sahur itu bahaya untuk pencernaan kita. Otomatis asam lambung akan lebih cepat terbentuk, sehingga keluhan asam lambung akan lebih tinggi. Ditambah lagi bahaya dehidrasi karena kurang cairan, itu juga bisa terbentuk. Jadi banyak orang yang skip sahur akhirnya malah jatuh sakit selama puasa, itu tidak dianjurkan. Gitu. Tapi biasanya kalau misal pasien datang ke dokter Gunawan, ada nggak, dok aku pengen sekalian ngurusin berat badan dok, itu ada nggak yang kayak gitu? Ada banyak, jadi kita akan koordinasi kerjasama dengan dokter gizi juga. Kita atur pola makannya, kita atur cara makannya, ditambah juga kalau memang beliau memang ada penyakit-penyakit tertentu ya kita kendalikan obat-obatannya. Jadi untuk beliau-beliau yang punya sakit kencing manis hati-hati, harus kontrol dulu ke dokternya sebelum mulai berpuasa karena nanti pola minum obatnya jadi berubah. Jangan sampai gula Anda drop saat puasa karena Anda minum obat diabetesnya kebanyakan pada saat sahur. Apalagi mereka yang pakai insulin. Betul. Jadi harus didiskusikan dulu nih sama dokternya, seperti itu. Tapi emang biasanya kalau insulin itu dipakainya kalau untuk puasa direkomendasinya hari apa gitu dok? Kalau untuk tetap sama, kita tetap rekomendasi pakai pada saat sahur dan buka puasa, kan tetapi perlu pengontrolan lebih ketat. Misalnya pada saat lohor atau pada saat siang kita cek gula. Kalau gulanya udah cenderung rendah di bawah 100, lebih baik batal puasanya daripada nanti terjadi namanya hipoglikemi. Gula darah sangat rendah itu bisa membuat orang pingsan bahkan bisa meninggal kalau gula darahnya terlalu rendah. Iya benar, karena dia harus konsumsi terus insulin tadi gitu ya dok. Betul. Ya. Iya berarti kalau misalnya banyak pasien yang soal dia tadi datang ke dokter. Ya. Dokter rekomendasinya adalah ke ahli gizi gitu kan. Dan mereka biasanya pengen, pokoknya saya sebulan mau turun 10 kilo gitu. Ya. Ada nggak sih dok yang kayak gitu? Ada. Memang nanti kita akan koordinasi dengan dokter gizi untuk mengatur, pokoknya harus makan cukup tanpa harus mengorbankan badan. Oke, betul. Dan biasanya ada rekomendasi, dokter suka nambahin ini nggak sih kiat-kiat pasien yang diabetes ataupun yang obesitas lagi di bulan puasa untuk momen mereka untuk mengubah pola hidupnya gitu? Betul. Jadi dengan bulan puasa ini otomatis kita diharapkan untuk bisa pertama lebih tenang di pikiran sehingga asam lambung lebih terkontrol. Nomor 2, pola hidup kita lebih teratur, sahur, buka puasa, kemudian kita juga banyak beribadah. Mudah-mudahan dengan bulan puasa ini semuanya segalanya lebih teratur sehingga kita bisa memulai dengan hidup yang lebih teratur lagi, bukan hanya saat puasa saja tapi seterusnya. Begitu. Oke, menarik banget pesan dari dokter. Nah, pertanyaan terakhir dari aku dok, tips buat para Gen Z. Tadi sempat dokter spill kalau anak muda ataupun itu lebih banyak yang ngeyel dibandingkan orang tua gitu seputar kesehatannya. Tips sehat selama bulan puasa untuk para Gen Z nih dok, seperti apa? Oke. Jadi, yang nggak bisa lepas dari kopi biasanya. Oke. Jadi untuk para kaula muda ini hati-hati saat puasa ini. Memang Anda badan masih sehat, masih muda sehingga kapasitas badan tuh semuanya masih oke. Jadi hati-hati selama bulan puasa ini. Tolong diperhatikan mengenai pemilihan makanannya. Pertama pada saat sahur harus dicukupkan karbohidrat, protein, lemak, kemudian sayur, dan cairan. 5 ini harus dicukupkan selama sahur. Kemudian pada saat buka puasa, juga dianjurkan untuk memilih makanan yang lebih ringan. Pertama buka dengan air putih, kemudian mungkin dengan buah atau kurma. Tunggu sekitar 15 menit atau 30 menit sebelum kita masuk ke menu utama. Pemilihan menu utama juga harus hati-hati. Jangan sampai memilih makanan-makanan atau minuman seperti soda, lemak, gorengan itu akan memicu asam lambungnya. Jadi pemilihan makanan serta tipe makanan ini akan mempengaruhi keluhan Anda terutama di saluran cerna. Jadi tetap hati-hati dan kalau memang ada keluhan jangan lupa konsultasi dengan dokter. Jangan diputuskan sendiri. Oke, satu lagi soal kopinya gimana? Kapan minum kopi yang baik? Ya, jadi untuk kopi memang sampai saat ini kopi itu adalah fenomena yang masih banyak sangkut pautnya dengan asam lambung. Banyak orang yang mengira kopi itu selalu berkaitan menimbulkan asam lambung, tapi tidak selalu. Ada beberapa orang yang memang minum kopinya asam lambungnya kambuh karena bukan kopinya malah. Karena komponen di dalam kopinya, misalnya kita minum cappuccino, ada susu sapi ternyata, dia ada lactose intolerance. Akhirnya itu menyebabkan
asam lambungnya jadi tinggi dan kembung. Juga ada beberapa misalnya minum yang mochaccino, misalnya ada coklatnya. Coklat itu juga menyebabkan asam lambung tinggi, harus hati-hati. Nah, beberapa minuman-minuman yang baru dok, seperti matcha, green tea itu juga menimbulkan asam lambung, jadi harus hati-hati. Gitu. Hati-hati ya dok ya, tapi di waktu kapan minumnya? Lebih baik sih di waktu buka puasa. Buka puasa ya, biar agak panjang ya. Betul. Oke, siap. Jadi makanannya lebih banyak yang masuk. Oke, siap. Itu dia tadi pembahasan Dini sama Dokter Gunawan tentang buka puasa dan sahur. Intinya tadi pembahasannya daging semua. Sekian dari Dini, selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.